Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masum Mujahid dari kelompok 11 akan menjelaskan mengenai materi dasar dan alasan-alasan menyebabkan diberatkannya suatu pidana. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu dasar pemberatan pidana umum. Yang pertama, dasar pemberatan pidana karena jabatan. Perlu diketahui, kejahatan jabatan adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negara sipil. Lalu perbedaannya dengan kejahatan biasa yaitu meliputi pada subjek hukumnya. Untuk subjek hukum kejahatan jabatan adalah pelakunya merupakan pejabat negara atau pegawai negeri. Dan untuk kejahatan biasa itu pelakunya yaitu orang biasa. Selanjutnya, di dalam KUHP, kejahatan yang menyangkut jabatan atau yang dilakukan oleh pegawai terdapat beberapa aturan yang mengatur hal tersebut, yakni yang pertama, kejahatan jabatan yang diatur di dalam buku 2 bab 28 dengan judul kejahatan jabatan pasal 413 sampai dengan pasal 437 KUHP. Kemudian juga diatur di dalam pelanggaran jabatan yang diatur dalam buku 3 bab 7 dengan judul pelanggaran jabatan pasal 552 sampai dengan pasal 569. Kemudian juga diatur di dalam pasal 52 KUHP. Pasal ini diterapkan terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri. Contohnya seperti seorang polisi yang bertugas menjaga suatu gudang, kemudian yang bersangkutan atau polisi tersebut mencuri barang dari gudang yang dijaganya. Untuk poin-poinnya yaitu yang pertama, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan. Di sini maksudnya suatu kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang melekat dengan jabatan seorang tersebut. Kemudian poin selanjutnya yaitu melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaan jabatannya. Di sini melakukan tindak pidana dengan menggunakan kedudukan atau kekuasaannya sebagai pejabat dijelaskan di dalam pasal 52 ayat 52 KUHP. Jikalau seseorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dan di dalam jabatannya karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau pada waktu melakukan perbuatan yang dapat dihukum memakai kekuasaan, kesempatan atau daya upaya yang diperoleh dari jabatan, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya. Untuk selanjutnya yaitu melakukan tindak pidana dengan menggunakan kesempatan dari pidana tersebut. Dalam kasus di sini pidana dengan menggunakan kesempatan tindak pidana ada dua, yaitu yang pertama adalah residivis. Di dalam pasal 486, 487, 488 KUHP. Pemberatan pidana pada residivis di dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP adalah penambahan sepertiga dari ancaman pidana pasal-pasal yang ditentukan dalam rumusan pasal tersebut. Residivis di sini adalah pengulangan tindak pidana. Residivis adalah orang yang telah melakukan suatu kejahatan yang terdapat suatu perbuatan mana telah dijatuhi hukuman tersebut, akan tetapi setelah itu sebelum 5 tahun dari yang melakukan hal tersebut dia mengulanginya lagi. Dan untuk syarat-syarat dari residivis di sini yaitu mengulangi kejahatan yang sama. Kemudian antara melakukan kejahatan yang satu dengan yang lainnya sudah ada putusan hakim. Kemudian harus hukuman penjara. Kemudian antara yang tidak
lebih 5 tahun terhitung sejak tersalah menjalani sama sekali atau sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. Yang kedua yaitu konkorus pasal 67-71 KUHP atau disebut dengan gabungan peristiwa pidana, yaitu apabila suatu orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana. Konkorus di sini dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu konkorus idealis atau gabungan satu perbuatan. Kemudian Vogazet Hedling atau perbuatan berlanjut. Kemudian konkorus realis atau gabungan beberapa perbuatan. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan diteruskan oleh Saudara Rauf. Sekian, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Maksum bagian pertama, yaitu dasar pemberatan jabatan, yang bagian poin D. Di poin D ini terdapat penjelasan tentang melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan. Berdasarkan bunyi pasal 52 KUHP dapat diuraikan unsurnya. Yang pertama yaitu seorang pejabat melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya menggunakan kekuasaan, kesempatan atau salbat yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Unsur pemberatan yang merupakan dasar pemberatan berdasarkan pasal 52 adalah melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatan menggunakan kekuasaan, kesempatan yang selain diberikan karena jabatan dalam praktek peradilan dasar pemberatan pidana. Berdasarkan pasal 52 KUHP jarang diterapkan, bahkan seolah-olah pasal ini tidur atau tidak dikenal dalam praktek. Hal ini karena jika akan menerapkan maka unsur pemberatan pasal 52 KUHP harus dapat dibuktikan di pengadilan. Sebagai contohnya, seorang polisi yang ditugasi menjaga gudang kemudian dia melakukan pencurian barang yang ada dalam gudang yang dijaganya, yang seharusnya polisi menjaga gudang tersebut tapi dia malah mencurinya dan memanfaatkan untuk barang pribadinya. Ini seharusnya dapat dikenai pasal 52 KUHP tersebut. Dalam hal ini polisi tersebut memenuhi unsur pemberatan pasal 52 KUHP. Yang pertama, melanggar suatu kewajiban khusus dalam menjaga gudang. Kedua, menggunakan kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan jabatannya. Kekuasaan yang menjaga digunakan secara leluasa untuk mencuri barang yang seharusnya. Oke, langsung saja untuk poin 2 selanjutnya dari dasar pemberatan pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan. Jadi ini pemberatan pidana dalam ini dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan ditentukan dalam pasal 52 poin A. Ketentuan tersebut ditambahkan ke dalam KUHP yang didasari Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, Lembar Negara Nomor 127 Tahun 1958. Dalam pasal tersebut tidak ditentukan mengenai bagaimana menggunakan bendera kebangsaan pada saat melakukan tindak pidana. Maka dari itu, apapun cara yang dilakukan asalkan yang terpenting tindak pidana tersebut dapat terwujud. Dengan demikian, penggunaan bendera kebangsaan saat melakukan suatu tindak pidana atau sebagai cara mempelajari terjadinya tindak pidana dapat menjadi dasar pemberatan pidana. Dasar pemberatan pidana karena pengulangan resivat. Ya, ini adalah yang dimaksud ini pemberatan pidana pada resivat pasal 486, 487 dan 488 KUHP dalam penerapan sepertiga dari ancaman pidana pasal yang ditentukan rumusan pasal 486, 487 dan 488 KUHP. Ada beberapa syarat tentang resivat adalah yang pertama mengulangi kejahatan yang sama, yang B antara melakukan kejahatan satu dengan yang lain sudah ada putusan hakim, C harus hukum penjara, yang D antara tidak lebih dari 5 tahun terhitung setelah menjalani sama sekali sebagian dari hukuman yang telah dijatuhkan. Untuk misalnya lah macam resivat yaitu resivat umum. Apabila seorang telah melakukan tindak pidana dengan menjalani pidana dengan lengkap bermaksudnya selesai menjalani pidana dan bebas namun jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan, undang-undang seorang tersebut melakukan tindak pidana yang perbuatan pidananya tidak sejenis. Yang B, apabila seorang telah melakukan tindak pidana dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Poin terakhir itu poin B,
Poin B dari poin terakhir dari makalah ini adalah dasar pemberatan pidana khusus. Selain dasar pemberatan pidana umum, undang-undang juga menyebut beberapa dasar pemberatan pidana khusus. Disebut dasar pemberatan pidana khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkan alasan pemberatan itu saja, yang tidak berlaku pada tindak pidana lain. Pemberatan pidana meliputi aspek kualitas maupun kuantitas pidana. Yang dimaksud dengan kualitas di sini, apabila pemberatan terjadi karena lebih berat dengan memperhatikan pasal 69 KUHP, sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila jumlah pidana bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya. Pemberatan juga dapat terjadi apabila dalam hukum pidana khusus terjadi spesialitas yang logis apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana yang umumnya sifatnya yang diatur dalam suatu undang-undang. Pada khusus dalam hal ini terjadi perubahan jenis jumlah ancaman yang ditentukan dalam suatu delik yang satu bersifat generalis apabila dibandingkan dengan delik yang lain. Dalam suatu perbuatan yang dilarang dan ditambahkan hal-hal lain akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat spesialis. Jadi kesimpulan dari makalah kami tersebut ini, dalam KUHP kejahatan yang menyangkut jabatan terdiri dari pertama itu kejahatan jabatan yang diatur dalam buku 2 bab 2 dengan judul kejahatan jabatan pasal 413 dengan pasal 437 KUHP. Pasal 58 pemberatan terhadap kejahatan jabatan diterapkan terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri kecuali terhadap kejahatan jabatan dan pelanggaran jabatan. Penerapan pemberatan berdasarkan pasal 52 KUHP terhadap kejahatan jabatan dengan pelaksanaan keseimbangan antara hak dan kewajiban negara hukum Pancasila.